menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Pemirsa, kembali lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kita masih berbincang dengan pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Pak Ahyar Salmi, begitu ya. Tadi Anda menyoroti banyak sekali yang bisa diambil pelajaran dari sidang ini. Sidang dengan tindak pidana biasa, dengan perlakuan yang bisa dibilang agak sedikit berbeda, begitu ya. Bahkan luar biasa Anda bilang dengan banyaknya saksi, ahli, begitu, dan juga banyaknya persidangan yang dilakukan. Apa yang harusnya diperbaiki berdasarkan dari hal-hal yang mungkin pernah begitu ya menjadi koreksi dari kuasa hukum? Kalau saya melihat selama persidangan ini ya, kalau kita pakai teori Friedman, ini yang dipakai juga oleh Presiden Jokowi di dalam reformasi hukum ya. Teori Friedman itu mengatakan hukum itu adalah suatu sistem, ada 3 subsistemnya. Satu adalah peraturannya, yang kedua adalah kelembagaannya, yang ketiga adalah sumber daya manusianya. Nah ini yang harus kita perbaiki. Tetapi saya berpendapat bukan hanya mengenai masalah peraturan, kelembagaan sumber daya, ada juga subsistem hukum itu bisa juga kita katakan, pendidikan bisa dikatakan juga bagian subsistem daripada hukum, juga pendidikan hukum itu sendiri. Kemudian bisa juga kita katakan subsistem itu adalah administrasi pengadilan kita, administrasi penegakan hukum kita. Ini menurut hemat saya juga banyak harus kita reformasi, bagaimana masyarakat bisa mengaksesnya dengan cepat. Ini perlu juga, coba kita cari ya, kayak di negara-negara lain, kalau melihat seseorang record tentang kriminalnya itu dengan gampang dia mengklik nanti akan keluar. Di kita belum bisa itu, belum tahu. Bisa aja orang satu tempat melakukan tindak pidana, dia pindah ke tempat lain nggak tahu bahwa dia ini sudah pernah melakukan tindak pidana. Itu sepengetahuan saya kita belum ada record itu. Harusnya ini baik polisi, jaksa atau pengadilan sudah ada nama. Nah, kalau itu yang kita mau benahi administrasi ini tadi juga ya, tentu dia tidaklah ujungnya adalah mengenai masalah hanya satu KTP. Ini kan yang lagi digalakkan KTP tunggal. Selama ini kan juga satu orang bisa 10 KTP. Dia tempat duduk di mana-mana, susah jati dirinya ada. Nah ini yang saya melihat yang sulit ini pemerintah dengan cepat mewujudkan KTP yang elektronik yang tunggal ini bisa langsung diakses nanti ke lembaga-lembaga penegakan hukum. Itu perlu juga kita reformasi. Kemudian adalah peraturannya yang saya katakan juga beberapa waktu lalu lagi saya ulangkan. Misalnya dalam persidangan ini kita lihat menghadirkan ahli dari luar negeri. Ini belum ada aturannya yang saya tahu. KUHP pasti tidak mengatur. Boleh tidak? Kalau boleh apa syaratnya? Kan begitu. Sehingga memenuhi syarat orang dihadirkan tidak lagi ada di persoalan masalah visanya apa. Sehingga itulah yang menimpa Profesor Beng Beng Ongkat karena dia datang dengan visa kunjungan itu nggak boleh. Nah, ternyata kan akhirnya dicekal selama 6 bulan. Nah inilah akibat, ini bisa kita cegah. Kalau peraturan kita lengkap, ini juga perlu. Juga saya lupa ya, apakah undang-undang contempt of court kita sudah jadi disahkan nggak? Penghinaan terhadap jalannya persidangan kita. Nah, contoh kita lihat kemarin itu kan terjadi juga sedikit ramai suara yang di pengunjung ini kan udah mulai semakin jelas terbelah dua. Ada yang mengatakan ini tidak bersalah, tentu akan mendukung Jessica. Ada yang mengatakan bersalah, tentu akan lari kepada umum. Saya melihat sudah ada di ruangan sidang seperti itu. Bahkan juga di Indonesia, bahkan kalau dilihat kemarin keterangan dari Pak Oto juga dia sudah mendapat dukungan dari banyak tempat juga. Jadi udah ada. Nah ini gimana sih aturan-aturan di dalam persidangan kita ini, kalau memang sudah dibuat, apakah itu hanya tata tertib atau perlu kita atur juga dalam bentuk undang-undang sehingga penjatuhan sanksi terhadap orang yang melanggar itu lebih landasan hukumnya lebih kuat dan lebih mengikat. Nah ini perlu kita pikirkan juga tentunya. Nah berikutnya juga adalah
mengenai masalah apa namanya? Kalau kita lihat ini kan KUHP kita mau kita robah ya. Kalau kita combine apa yang terjadi di luar negeri itu penasihat hukum atau apa bisa untuk meyakinkan hakim dia berdiri juga. Memang di sana kan mereka sistem juri untuk meyakinkan juri ini guilty or not guilty-nya tersangka, nanti dia akan membuat sedemikian. Kita bukan. Nah, apakah bisa juga tidak para penasihat hukum atau mungkin jaksa penuntut hukum mengekspresikan pembelaan tuntutannya seperti yang kayak apa yang kita modifikasi, sehingga kita ya tentu tidak meniru 100% tapi kita modifikasi hal yang ada ini sehingga ekspresi itu juga diperlukan bisa dinilai oleh hakim tentang membuat dia yakin atau tidak. Nah, ini perlu kita tinjau juga dalam hukum acara kita. Itu antara lain ya dalam segi peraturan perundang-undangan juga ada tentang kelembagaan mungkin tidak terlalu relevan di sini karena semuanya penasihat hukum, jaksa penuntut umum, hakim itu sudah dikategorikan semua oleh undang-undang sebagai penegak hukum. Yang paling terakhir diakui sebagai penegak hukum itu adalah advokat melalui undang-undang advokat tahun 2012 ya, nomor 4 2012 kalau nggak salah, undang-undang advokat itu sudah diakui karena para advokat minta bahwa mereka dijadikan status advokat penasihat hukum ini tadi sebagai penegak hukum. Nah, tinggal persoalan kalau penegak hukum apa hal-hal apa yang mereka juga ini kelihatannya belum juga ada rinci. Jangan sampai orang di dalam menegakkan hukum itu nanti dilakukan penuntutan. Kalau terhadap hakim kan dengan tegas tidak boleh dituntut. Jaksa saya lupa, penasihat advokat saya juga lupa ketentuannya. Tentu kita selama dia untuk memang jurisprudensi sudah ada. Ketika Pak Yap kalau nggak salah almarhum dahulu memberikan suatu pembelaan pernah dibawa diproses secara pidana, kemudian dikatakan untuk pembelaan klien tidak ada masalah. Nah, jangan juga sampai orang dalam rangka penegakan hukum ini, semua dalam penegak hukum itu harus kita berikan sesuatu imunitas lah ya terhadap tuntutan. Ada baru-baru ini yang meminta juga imunitas terhadap, kalau nggak salah KPK meminta juga hak imunitas terhadap di dalam menjalankan tugasnya. Nah, ini perlu kita pikirkan juga terhadap penegak hukum tentang imunitas selama dia menjalankan tugasnya itu dan yang bersangkutan dengan tugas, tentu jangan mereka digugat baik secara pidana, perdata, administrasi negara sehingga dia dengan bebas untuk melaksanakan tugas tidak dibayangin oleh rasa takut, rasa kasus yang harus membayangannya. Ini perlu kita sempurnakan. Banyak lagi menurut hemat saya ketentuan perundang-undangan yang menyangkut sistem peradilan pidana kita tinjau. Baik. Karena yang menyangkut sistem peradilan pidana ini banyak benar ini. Ada undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, undang-undang advokat, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, itu adalah orang yang terlibat dalam sistem peradilan pidana kita. Jadi peraturan-peraturan yang mengikut mereka menurut hemat saya perlu kita sesuaikan dengan kondisi kekinian. Baik, nah ini juga kan terkait dengan perundang-undangan banyak sekali begitu ya, masing-masing institusi di sini memiliki perundang-undangan masing-masing begitu ya. Tapi bagaimana dengan di kepolisian, contohnya seperti Perkap begitu, peraturan Kapolri yang dalam hal itu mengatur seperti hal-hal yang harus diambil pada saat korban meninggal akibat racun, ada banyak sekali poin-poinnya kemarin seperti yang disebutkan. Dan juga ada hal-hal begitu ya yang seolah dilanggar dari peraturan Kapolri ini. Apakah Perkap ini juga bisa menjadi dasar ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Perkap tersebut untuk dibawa ke sidang ini? Nah, sejauh mana nanti kan kembali lagi melihat ini, kan ini Perkap. Sejauh mana ini dia berlaku keluar? Apakah hanya itu berlaku di lingkungan kepolisian saja atau dia akan mengikat juga pihak luar? Itulah yang saya katakan tadi, kalau saya lebih cenderung hal-hal yang kayak begitu kita angkat saja ke dalam undang-undang sehingga jelas mengikatnya dia, tidak lagi kita ragukan. Kalau ini akan debatable nanti dan itu kan sudah terjadi kan, kalau kita simak dengan baik tuntutan requisitor dari jaksa kan tidak ada masalah persoalan bahwa ini tidak juga memenuhi apa yang ada di Perkap. Sementara pihak penasihat hukum mempersoalkan ini dikatakan kok berbeda dengan Perkap. Nah, ini kan larinya nanti adalah kekuatan mengikatnya ini sejauh mana peraturan ini. Inikah di internal atau keluar? Coba kalau kita atur itu di KUHP ya, tentu tidak akan terjadi perdebatan seperti ini. Nah, ini antara lain yang harus kita perbaiki juga, kita kaji tentunya dengan
seksama. Jadi Baik. banyak sekali hal-hal yang sebenarnya mudah-mudahan ada pihak kejaksaan, ada pihak-pihak tertentu yang mencatat ketentuan-ketentuan mana yang harus kita tinjau, kalau yang belum ada kita adakan, yang mungkin sudah ada belum lengkap kita lengkapi. Baik, berkaca begitu ya tadi ketika Pak Ahyar ini membandingkan begitu antara hukum di Indonesia dengan hukum di luar negeri begitu ya, di luar negeri ini seolah sudah lebih kekinian begitu dibandingkan dengan yang ada di Indonesia yang harus diperbarui begitu terkait dengan KUHP-nya. Tapi ada juga ini terkait dengan hal-hal seperti kalau di luar negeri ketika suatu kasus diselesaikan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur, maka dengan mudahnya di luar negeri pun akan segera ditutup kasus tersebut dan terdakwa ini dinyatakan bebas begitu demi hukum. Apakah di Indonesia tidak sesaklek itu terkait dengan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh misalkan pihak kepolisian ataupun jaksa penuntut umum begitu? Apakah itu juga bisa dengan mudahnya untuk dikatakan batal demi hukum ketika ada kesalahan-kesalahan dalam prosedural? Saya belum menemukan contoh kasusnya. Bisa saja sudah ada, tapi saya yang tidak mengikuti bisa juga. Tapi saya belum menemukan kelihatan. Yang ada kalau persoalan prosedur itu adalah ketika eksepsi. Tidak mengenai masalah ini tadi. Di dalam persoalan eksepsi bahwa dakwaan ini mungkin dinyatakan tidak dapat diterima. Berbeda ya, ditolak dengan tidak dapat diterima. Kalau tidak dapat diterima, disempurnakan lagi prosedural itu nanti, itu bisa diajukan lagi. Nah, di dalam substansi menolak saya belum menemui itu. Nanti kita lihat saja. Ini kan sudah dikemukakan juga oleh pihak penasihat hukum. Apakah keputusan hakim? Karena keputusan pengadilan salah satu juga sumber hukum kita memang yang jurisprudensi. Tetapi keputusan pengadilan itulah sebenarnya menurut saya hukum yang sesungguhnya. Bukan hanya peraturan-peraturan itu kan hanya tulisan di atas kertas. Jadi law in action-nya adalah putusan pengadilan. Baik, dan juga pada saat kemarin begitu ya ada sejumlah poin-poin dalam tuntutan yang di luar persidangan ini dipermasalahkan begitu oleh penasihat hukum yang katanya nanti akan dibawa ke pledoi. Salah satunya adalah hal-hal seperti tidak adanya otopsi begitu dalam persidangan yang pasti ini menjadi kunci yang akan dimanfaatkan oleh penasihat hukum untuk menyerang balik begitu dari pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum. Anda sebagai pakar hukum pidana menganggap otopsi ini seberapa penting? Apakah ini menjadi istilahnya golden evidence begitu terkait dengan kasus ini? Ini kalau kita lihat, ini kan bukan wilayah saya. Ini lebih kepada dunia kedokteran sebetulnya. Kemarin kan sudah diperdebatkan. Kenapa kedokteran? Yang mencari tahu meninggal orang ini kenapa? Kan dokter, bukan saya ini. Nah, di dokter kemarin itu kelihatannya ada dua pendapat kan. Ada yang mengatakan ya kalau nggak lengkap, kalau nggak salah itu dokter Budi Sampurno ya. Kalau nggak ini kan dibilang kalau nggak lengkap ini kan juga sudah bisa cukup memadai. Anda mengatakan oh ini tidak bisa. Jadi tetap kembali lagi karena perdebatan. Baik. Karena tidak kita kembali lagi kalau saya lihat ke aturan, tidak dengan tegas juga kita atur dalam undang-undang. Kalau ini tidak dilakukan maka akan bagaimana ininya. Nah itu yang saya Baik, inginkan. untuk otopsi sendiri memang tidak diatur begitu dalam perundang-undangan. Jika Iya, memang kalau otopsi ini dibutuhkan untuk menguak dari ada fakta terhadap tentang kasus tersebut. ketentuan otopsi ada beberapa hal yang diatur, tapi tidak terlalu rinci. Apakah memang kalau yang separuh-separuh katakanlah tanda kutip seperti itu bagaimana? Ini akan dikaitkan nanti tentu kepada alat bukti. Nah itu yang belum ada yang hal-hal yang seperti itu ditolak atau hanya dia akan menjadi petunjuk. Bagaimana nanti? Misalnya begini, di dalam hukum itu ada hubungan darah dia, dijadikan saksi. Menurut undang-undang ini nggak boleh. Kecuali yang pihak yang bersangkutan mengizinkan terdakwa atau pihak yang terlibat di situ, silakan dia akan diberikan disumpah. Beda ya, saksi yang disumpah dengan yang tidak disumpah itu akan beda. Itu kalau yang disumpah kesaksian, kalau ini hanya keterangan saja. Beda pembuktian dia nanti kalaupun larinya adalah kepada petunjuk. Hakim yang akan menilai. Dia tidak berdiri sendiri. Beda kalau kesaksian dia berdiri sendiri. Nah, bagaimana bentuknya dengan kondisi yang kayak begini? Ini yang kita tunggu juga dalam keputusan pengadilan nanti ngelihat apakah akan ditolak atau dia terima tapi ditaruh di dalam petunjuk. Bisa hal itu karena ini memang tidak sepengetahuan saya. Bisa saja saya juga tidak tahu semuanya tentunya ya. Sejauh mana nanti fungsinya lagi adalah kepada alat bukti lari ini tadi ini. Apakah ditolak sama sekali atau bisa dimasukkan ke dalam petunjuk hal-hal yang
katakanlah dinilai tidak sesuai dengan apa yang perkap itu tadi ya. Baik, dan terkait juga dengan salah satu hal yaitu digital evidence begitu yang pemutaran CCTV dibedah oleh ahli digital evidence begitu yang selama ini mungkin tidak pernah ditampilkan pada sidang-sidang sebelumnya begitu. Dan juga kemarin ada dugaan terkait dengan adanya rekayasa. Apakah dengan hal-hal seperti ini yang mungkin sebelumnya belum diatur oleh undang-undang ini bisa nanti disahkan untuk menjadi undang-undang seperti CCTV menjadi alat bukti? Kalau menjadi alat bukti, ini bagaimana sih hakim itu nanti dia mempunyai hak kalau dianggap peraturan ini kurang jelas atau tidak lengkap. Hakim itu tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak lengkap. Kalau sekira diposisikan itu adalah tidak lengkap, kurang jelas, ada sarana yang diberikan oleh ilmu hukum itu yang namanya penafsiran, interpretasi. Jadi hakim nanti boleh menemukan hukum melalui interpretasi rechtfinding tadi. Dia membuat hukum, dia rechtfinding di situ melalui interpretasi. Apa diinterpretasikan barang bukti ini nanti ke dalam alat bukti oleh hakim. Apakah dia akan melihat dia posisikan di dalam bentuk alat bukti sendiri atau dikaitkan ke dalam apakah itu termasuk juga apakah itu surat? Karena berupa elektronik, bisa nggak surat elektronik kan ada juga ya. Di elektronik surat itu kan bisa kita lihat gambar juga kan. Apakah situ tempatnya oleh hakim nanti ke surat atau ditarik ke dalam petunjuk. Ini yang kita inginkan dari hakim di dalam putusannya. Kalau dia menolak, dia tolak alasannya apa, kalau diterima di mana ditempatkan. Ini tempatnya nanti adalah dalam penemuan hukum dan menurut hemat saya hakim berwenang dan diberikan oleh undang-undang untuk menemukan hukum terhadap peraturan yang tidak lengkap, yang kurang jelas melalui konstruksi interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan. Baik, kemarin juga terkait dengan tuntutan begitu ya, jaksa penuntut umum mengatakan bahwa adanya terdakwa diduga memasukkan sianida yang diduga jumlahnya adalah 5 gram, itu ada di tuntutannya. Tapi kalau menurut penasihat hukum, ini 5 gram ini dari mana begitu untuk mempertanyakan. Padahal untuk gambarnya sendiri tidak terlihat begitu Jessica memasukkan sesuatu ke dalam kopi korban begitu sampai akhirnya muncul sianida seberat 5 gram. Tanggapan Anda? Dari segi hukum bisa nggak? Iya, ini pasti selalu, ini kan membuktikan lagi bahwa dua pihak ini tidak akan ada titik sama ini. Dia akan mencari titik perbedaan, bukan mencari titik persamaan ini. Antara JPU dengan ini, dia akan mencari titik perbedaan mereka. Ini katakan ada, ini berbeda, ini bisa atau tidak, mana dilihat atau tidak. Pasti, karena tentu pihak penuntut umum, penasihat hukum ingin, mana dong orang yang secara nyata. Pasti. Bukti yang kayak begitu. Kalau menurut prediksi saya, JPU nanti itu akan mengatakan memang tidak, ini mungkin dari gambar-gambar, dari keterangan segala macam, apakah begitu nanti larinya. Tapi Anda sendiri saja sebagai pakar hukum begitu, apakah menilai 5 gram ini bisa dijadikan alat? Padahal kan ini tidak diketahui untuk menuangkannya itu kapan, di mana sampai muncul angka 5 gram. Dari sisi hukum bisa tidak dipergunakan seperti itu? Jangan terlalu jauh saya untuk memberikan penilaian itu, menurut saya nanti khawatir mempengaruhi hakim, para pihak nanti juga komplain di situ ya. Kembali lagi pada hakim, dua pihak berbeda pandangan, hakim yang mana yang akan diikuti, tentu dengan alasan-alasan. Nah kalau udah ada kayak begitu kita ketemu satu hukumnya, nah baru kita bicara, menunjuk berdasarkan keputusan pengadilan ini ada. Nah kalau hanya murni pendapat-pendapat yang kayak begitu, saya mohon maaf untuk tidak menjawabnya dulu, karena ini belum diputus. Baik, tapi kalau dari Anda sendiri sebagai pakar hukum melihatnya ini, apakah memang alat-alat bukti yang ada dalam persidangan ini sudah ada satu keyakinan hakim yang kita ini adalah milik hakim begitu ya, dan juga dua alat bukti yang meyakinkan atau dua alat bukti yang kuat. Anda melihatnya seperti apa? Dia alat bukti ini kan ada 5. Satu ada keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, kelima adalah keterangan terdakwa. Petunjuk ini yang hakim punya. Yang empat-empatnya ini para pihak ini mengemukakan. Semuanya dikemukakan itu. Dia akan memanfaatkan apa keterangan Jessica tentang keterangan terdakwa. Pasti mereka akan menggunakan dalil-dalil mereka. Kalau jaksa mengatakan dari situ nanti akan terbukti. Nah, kalau ini mengatakan dari situ nanti tidak akan terbukti. Ahli, saksi kan banyak kan, kedua belah pihak juga mengajukan saksi kan.
Memang tidak ada saksi yang lihat itu, tapi saksi ada. Yang kemudian ahli, kedua-duanya mengajukan, banyak sekali ahli. Kemudian surat, dua-duanya mengajukan surat juga. Terdakwa, ya terdakwa memang ada di situ. Tinggal ini petunjuk adalah hakim yang dua-duanya mungkin kalau menurut Kuham ini adalah kewenangan hakim tentang petunjuk ini. Nggak tahulah kalau bisa diperluas juga nanti apakah para pihak itu mengatakan ini petunjuknya enggak terbukti, kalau di situ mengatakan petunjuk ini terbukti, nah nggak tahu juga kita diterima atau tidak oleh hakim. Ini yang kita memang sudah ingin menunggu, ingin tahu sebetulnya, tapi perlu kesabaran lagi. Ini adalah suatu proses di dalam sistem peradilan pidana kita, memang demikian. Baik, jadi walaupun memang kelima hal ini sudah ada begitu ya, tapi lagi-lagi ini akan dikembalikan ke hakim, bagaimana hakim menilainya, begitu apakah memang alat bukti, saksi begitu ya terkait dengan saksi, ahli dan lain sebagainya, ini apakah yang lebih menguatkan hakim ini adalah dari sisi jaksa ataupun dari sisi kuasa hukum, dan petunjuk lagi-lagi ini adalah milik hakim, dan ini semua hakim yang berhak untuk menilainya, kita tinggal lihat saja begitu ya apa yang akan terjadi nanti. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Ahyar Salmi terkait dengan sidang pledoi begitu yang akan dilanjutkan pada hari ini dan rencananya akan dimulai pada pukul 9. Namun hingga saat ini saya informasikan kepada Anda bahwa belum ada tanda-tanda sidang akan dimulai. Bahkan unsur-unsur persidangan juga masih belum terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kita masih akan terus mengabarkan kondisi terkini di sini. Saya kembalikan dulu ke Anda di studio dengan Lovi, silakan. Ya, terima kasih Yufi yang sudah berbincang dengan pakar hukum pidana Ahyar Salmi yang tadi juga saya memetik kutipan yang menarik dari Ahyar Salmi yang mengatakan bahwa sikap JPU yang memberikan 20 tahun penjara itu merupakan hukuman ringan yang membingungkan karena selama ini tidak ada hal yang meringankan Jessica. Dan pemirsa, Breaking News, iNews TV masih akan kembali usai jeda berikut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya.